apakah tentang pasukan gajah yang berperang ini itu sebelum adanya Islam atau sesudah Islam? Itu tujuan dia supaya ingin merusak Ka'bah tersebut. Dia tidak menghancurkan, ingin membunuh orang Mekah di sini. Abraha ini kan keyakinannya itu kan seorang Nasrani ya, kalau istilahnya. Jadi motifnya itu untuk menghancurkan berhala-berhala seperti itu. Bukan Pak. Mengenai Hajar Aswad nih Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Silakan. Ya, katanya Hajar Aswad ini kan bisa menghapus dosa. Nah, menurut teman. Nah, kalau kawan-kawan Kristen yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, keluarkan aja. Tuh Hajar Aswad dosanya diampuni gitu loh. Itu hanya penyebab gitu loh. Artinya orang-orang sebelah itu memahami haji seakan-akan kalau untuk beribadah kepada Allah, itu tidak perlu ke Mekah sebenarnya. Dimanapun kita ketemu Allah itu tidak harus ke Mekah sebenarnya, gitu. Tidak harus seperti itu. Bahkan ya begitu. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa ya Pak ya. Lebihnya ke muhasabah kalau di Islam di situ. Ibaratnya lebih ke menyelami sisi diri yang penuh salah begitu. Tuhan yang bertempat di Mekah misalnya atau di Ka'bah nggak ada itu, di doa-doa orang Muslim itu. Pada saat arogansi itu hadir pada setiap manusia, dia tidak akan pernah melihat alam yang objektivitas ya, alam yang objektivitas ya. Justru subjektivitas dia yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, kembali di sini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik ya. Karena di sini saudara dari Kristen diberikan kesempatan untuk bertanya perihal tentang Islam ya, dengan berbagai hal. Nah, yang paling menarik di sini ada dua pertanyaan yang diajukan dari pihak Kristen, yaitu yang pertama tentang Abraha ya, yang pernah ingin menghancurkan Ka'bah. Apa motif dan tujuan dari Abraha itu sendiri? Dan kemudian pertanyaan yang disampaikan yang kedua tentang batu Hajar Aswad ya, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa pihak Kristen seringkali mengatakan bahwa batu Hajar Aswad tersebut adalah untuk penghapus dosa. Nah, bagaimana nanti jawaban yang diberikan oleh narasumber kita, diantaranya ada Pak Syahrul, kemudian juga ada Ustadz Isa Idris dan Bro John ya. Nah, tentunya jawaban yang diberikan oleh saudara muslim kita setidaknya bisa memberikan pengetahuan kepada pihak Kristen ya, bahwa apa yang mereka sangkakan serta tuduhkan selama ini itu tidak benar sama sekali ya. Dan bagaimana video selengkapnya nanti kita akan simak bersama. Dan sekali lagi ini diskusi ini berlangsung di channel Aditya Taliang ya. Kita dukung channel beliau karena memang channelnya masih tergolong kecil ya. Dan tentunya kita berharap channelnya berkembang juga untuk ikut berpartisipasi membentengi umat
dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Selamat malam dan selamat bergabung Bang Riko. Oke, untuk kali ini Bang Riko spesial untuk teman-teman kita yang Kristen ya. Kita di sini tidak akan pernah menanyakan Bible Anda, tetapi Anda kita beri kesempatan untuk bertanya tentang Islam. Oke, silakan Bang Riko. Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Adit, selamat malam semua, Pak Sarul, Pak Bro John, Pak Idris, Malam saudaraku. Pak Mikir. Oke. Selamat malam. Salam mempesona. Ya. Salam. Terima kasih nih sudah diizinkan nih naik masuk di roomnya Aditya yang mempesona. Jadi saya diundang ini untuk bertanya ya, begitu ya? Iya Bang. Ya begini aturan mainnya begini untuk malam ini itu sampean bertanya gitu kan. Nanti gitu ya, ketika narasumber saya menjelaskan ya jangan dipotong gitu Bang. Oke. Biar biar penonton juga ikut mendapat ilmunya Bang ya. Jadi kita di atas ini memang sepakat untuk tidak sepakat seperti itu. Oke, silakan Bang. Baik. Begini, saya mau bertanya dari sisi sejarah ya Pak, sisi sejarah Islam gitu. Mungkin bapak-bapak pasti tahulah gitu tentang peristiwa pasukan gajah gitu, Abraha ya. Nah, di sini saya mau bertanya tentang apakah tentang pasukan gajah yang berperang ini itu sebelum adanya Islam atau sesudah Islam, atau ada gimana ya, sesudah datangnya Islam gitu, atau sebelum gitu kan ya. Yang kedua, tujuannya apa gitu dalam cerita Islam ya, tujuannya apa gitu Abraha menyerang ke wilayah itu gitu, atau Mekah dan Madinah ya, kok nggak salah ya. Mungkin seperti itu dulu kali Pak pertanyaannya gitu. Jadi saya ulang lagi Pak ya. Yang pertama, apakah peristiwa tentang penyerangan pasukan Abraha itu sebelum adanya Islam atau setelah adanya Islam? Yang kedua, apa tujuan motif Abraha menyerang Madinah atau Mekah? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ini Abraham atau Muhammad yang ditanyakan Bang Riko? Atau situs yang salah sebut tadi? Atau saya yang salah dengar? Abraha. Pasukan gajah itu, cerita yang pasukan gajah itu Bang Adit. Abraha. Oke. Abraha. Iya. Oke. Bagaimana ini ya? Sudah bisa ditanggapi ya oleh narasumber saya ini? Abraha ini. Mungkin ini dasarnya silakan dari mana ini Bang? Siapa, Pak Ali, Bang Riko ya. bertanya ini. Enggak, sebentar Bang Riko ini bertanya ini maksudnya gimana sih? Abraham atau Abraha? Abraha Bang. Abraha itu yang kalau nggak salah dia gubernur jenderal Yaman atau pokoknya Yaman lah. Ya, kurang lebih itulah. Abraha ini gitu. Bukan Abraham Bang, Abraha. Oke. Bagaimana ini? Bang Brojo ini bisa siapa dulu nih? Pak Sarul atau gimana ini? Saya juga tidak memahami pertanyaannya nih. Saya boleh dulu sebentar. Saya pendek sih. Silakan. Ya. Karena saya ada pernah membaca juga. Terima kasih Pak Riko menanyakan itu. Ya. Jadi pasukan gajah ya, ada surat Al-Fil juga namanya. Itu kejadiannya adalah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi pada saat mau lahirnya Nabi Muhammad SAW, makanya pernah disebut Rasulullah itu lahir pada tahun gajah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ceritanya begini yang pernah saya baca.
Jadi memang raja kalau nggak salah di Ethiopia ya, di daerah di luar Jazirah Arab Ethiopia, yang di gubernur yang di bawah kekuasaan Romawi ya, yang beragama Kristen dia itu. Dia ini motifnya sebenarnya motif ekonomi ya, seperti ekonomi. Karena dia pada saat itu pada saat dia berkuasa itu ada orang Arab itu yang pedagang lah gitu, orang pedagang. Jadi mungkin karena orang Arab itu sebagai pedagang di negara dia, Abraham itu mau di Arab itu dia melihat ada pernah pipis lah gitu ya, pipis mengotorin salah satu gereja apa namanya pada saat itu ya. Orang Arab itu belum Islam, tapi karena dia mungkin orang kan ada yang nakal lah gitu ya, kelakuannya macam-macam gitu kan, karena dia tidak setuju kan, dia punya agamanya pun orang Arab itu bukan Islam kan? Dia masih penyembah berhala seperti itu. Nah, jadi kemudian kenapa dia begitu? Nah, karena dia tidak ingin karena di pusat di Mekah itu ya, di Ka'bah itu sebelum Islam, sebelum Nabi SAW lahir, itu juga sering dikunjungi Pak, dikunjungi dari berbagai daerah untuk melaksanakan haji. Tapi hajinya itu beda dengan sekarang. Jadi tapi mau menyembah berhala, mereka pergi haji, tapi membawa patung-patung menyembah berhala seperti itu. Nah seperti itulah mereka ditanya oleh Abraham itu, pendek cerita lah gitu ya. Nah dia mengetahui bahwa di orang Arab itu rupanya di daerah dia itu ada semacam pusat ekonomi di situ, orang berdatangan. Dan dia ingin supaya jangan sampai pusat di tempat dia mau membangun gereja yang besar di situ di daerah dia. Tetapi orang nggak ada yang datang di situ, ya tidak banyak orang datang di situ. Oleh karena itulah dia ingin bagaimana supaya orang-orang itu berkuasa, yang dia punya kekuasaan supaya berpindah ke daerah dia. Nah, itu tujuan dia supaya ingin merusak Ka'bah tersebut. Dia tidak menghancurkan, ingin membunuh orang Mekah di situ, tidak. Tapi dia tujuannya adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, seperti itu, Pak. Ini ringkas ceritanya. Pada saat itu Ka'bah masih dipimpin oleh Abu Talib itu. Ringkasnya. Tapi sempat ketemu Abu Talib itu dengan Raja Abraha tersebut, mereka mau menyerang. Ya, ketika mau diserang, Abu Talib pergi berapa meter lah, kilometer lah ya, ke tempat tendanya Raja Abraha itu, tempat dia istirahat. Dia mengatakan dia datang ke sini untuk meminta tanggung jawabannya karena berapa oleh pasukan gajah itu, tentara gajah itu, kamu untuk makanan atau apa gitu kan. Sehingga pun Raja Abraha itu heran, lah kamu jauh-jauh pemimpin Mekah di sini cuma ngurus onta kalian, onta Anda. Padahal aku ke sini ingin menghancurkan Ka'bah itu. Nah, tapi dia bilang apa? Itu onta itu milik aku. Tapi kalau Ka'bah itu adalah milik Tuhan, Tuhan kami, Tuhan Allah. Nah, kalau dia ada yang punya, kalau kalian menyerang, seranglah seperti itu. Makanya ketika Abraham itu dengan pasukannya mau masuk ke Mekah, orang-orang sekeliling Mekah itu sudah mengungsi ke pegunungan dan melihat dari atas begitu ya. Nah, itulah ketika dia mau menyerang, gajah pun nggak berani masuk ke tempat Ka'bah itu. Nah, itulah terjadi serangan Ababil. Itulah gambarannya Pak. Itu yang sependek seingat saya. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman menambahkannya. Terima kasih. Luar biasa. Halo. Saya juga kita. Ya. Halo. Siap. Apa, silakan. Apa pertanyaannya? Saya dengar Abraha apa? Pertanyaannya apa? Saya ke kamar mandi tadi apa ya? Oke, Bang Riko mungkin bisa diulangi pertanyaannya Bang Riko? Ya, baik. Jadi pertanyaannya tadi sudah dijelaskan tadi Pak Sarul dengan Pak Brojon itu alasannya gitu. Atau yang pertama tadi kan kejadian itu kan sebelum Islam atau sesudah Islam,
Itu Pak Brojon udah Ya. jelaskan kalau itu peristiwanya sebelum adanya Islam. Nah, lalu pertanyaan yang kedua itu apa motif dan tujuannya? Tadi sudah dijelaskan sih dengan Pak Brojon tadi. Motifnya adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Seperti itu, Pak. Mungkin Pak Sarul bisa tambahkan gitu. Oh iya. Jadi kisah tahun gajah itu sebetulnya korelasinya dengan syariat Islam tidak ada sama sekali ya. Kejadian penyerangan Ka'bah itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Yang saya maksud adalah syariat yang sampai kepada Rasulullah. Itu kisah pada saat Rasulullah belum lahir ya. Makanya Rasulullah itu dikatakan lahir di tahun gajah itu kaitannya dengan masih sama dengan tahun penyerangan Ka'bah oleh salah satu pentolan tentara tentara khusus ya, itu dari daratan Ethiopia ya. Kala itu ya. Jadi Abraha itu adalah tentara khusus ya, tentara kayak Kopassus di Indonesia ini. Dia adalah komando pasukan khusus di Ethiopia pada saat itu ya. Dia melakukan penyerang Ka'bah itu dengan tentara bergajah itu, dan pada akhirnya itu halawan Allah terjadi. Dikisahkan di dalam Al-Quran itu Allah tenggelamkan mereka di dalam perut bumi itu. Jadi secara secara afiliasi yang menyangkut dengan Islam tidak ya. Maksudnya itu tidak ada korelasinya dengan syariat Islam, hanya itu sejarah yang dikisahkan tentang penyerangan Ka'bah. Jadi mungkin gitu ya Pak ya. Silakan yang lain. Jadi jelas Pak Riko ya, sudah dijawab oleh Bang Brojo tadi dan ditambah oleh Pak Sarul. Ya. Tapi mohon maaf sebentar ini dulu Bang Adit. Silakan Bang Riko. Yang bertanya Ya, yang begini. apa tuh, yang masalah iman gitu loh, biar lebih bagus gitu loh. Ya kan? Saya pikir bisa topiknya bisa berwarna gitu. Nggak monoton. Kalau- Ya nggak apa-apa. Ya. Ya, Karena jadi di Al-Quran maksudnya juga ada gini. surat Ababil itu. Iya Oke, itu. silakan. Pernah baca saya itu. Maksudnya begini Pak Brojon atau Pak Sarul. Yang saya Siap, tangkap siap. begini. Iya. Abraha ini kan keyakinannya itu kan seorang Nasrani ya, kalau istilahnya gitu di sana Nasrani lah gitu. Iya, Nasrani betul. Menurut Pak Brojon tadi kan ada alasan bahwa tujuan dia itu kan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Berarti Abraha Tujuannya itu untuk berpikiran kan ya, memindahkan itu. Ya. berpikiran bahwa ada berhala di Ka'bah gitu kan Pak ya, kurang lebih gitu ya. Ya. Jadi motifnya itu untuk menghancurkan berhala-berhala seperti itu. Bukan Pak. Ya, Ulang ya. Motifnya ekonomi supaya memindahkan pusat. Jadi supaya orang-orang tidak bergurul ke Mekah ke Ka'bah itu, ya. Nah, jadi dia ingin supaya bangunan gereja dia jadi pusat jadi sentral gitu ya. Orang berguyung-guyung ke daerah dia gitu, Pak. Itu. Berpindah gitu dari. Iya, pindah. Kiblatnya tuh bukan Ka'bah lagi, tapi di Ethiopia itu, di tempat bangunan gereja dia bangun itu, supaya orang-orang berbondong-bondong datang ke situ. Jadi motifnya lebih motif ke ekonomi, juga tidak terkait dengan keimanan dia untuk apa. Apalagi dia tahu bahwa di situ kan cuma berhala. Dia orang Nasrani, dia lebih percaya Tuhan gitu kan. Nah, tetapi kenapa sih dia heran orang Arab ini kok dari semua penjuru ke situ? Ada apa gitu kan? Dan di Ka'bah itu memang sudah banyak patung-patung. Baik. Itu nggak ada patung, Pak. Tapi ada pengaruh seperti itu. Oke, itu aja, Pak. Ya, oke, jadi jelas jawabannya Bang Riko ya. Begini. Oke, sebentar dulu, tahan dulu. Ini ada Nover ini dari Kristen ini. Tapi begini Nover, jangan tanya yang aneh-aneh ya. Oke, saya sapa dulu nih, ada Nover nih. Selamat malam Nover, dan selamat bergabung. Boleh, silakan. Boleh. Oh, Nanya boleh, ya? poligami boleh. Boleh. Kita nggak boleh mengatur orang bertanya, Pak. Silakan. Oh gitu ya. Siap.
Oke, Kalau kita silakan tidak bisa kesempatan. menjawabnya, kalau kita nggak bisa jawab, ya masih ada ulama kami di luar sana, walaupun tidak menjawab di sini, ya dia menjawab dengan hati mereka lah. Mereka lebih pintar daripada kami. Silakan. Benar. Ya, siap. Enggak, biasanya Nover ini bertanya yang aneh-aneh dia. Makanya saya kasih tahu dulu. Soalnya sering masuk ke tempat saya, jadi saya tahu dia ini. Oke, silakan Nover. Bertanya Nover. Silakan. Ini sebentar, Salam biar jelas ya. Sebentar, silakan, biar jelas. Ya. Jadi yang patut dipahami oleh kawan-kawan siapapun di luar sana, di luar Islam maksud saya ya. Kami di sini bukan ulama, kami di sini bukan guru. Hanya orang Islam yang sedikit paham tentang Islam, itu saja. Ya. Baik. Baik, Bang Adit, saya izin dulu ya. Oke, siap. Turun dulu. Oke, makasih terima Bang kasih Riko nih. waktunya. Ya, Terima semuanya, kasih Riko, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bang Riko. Ya, makasih. Kalau ada yang salah maafin ya Mas ya. Sama-sama Mas Riko. Saya maafin Pak. Ya, silakan Nover. Apa yang mau tanya Nover? Poligami. Salam mempesona, ya salam mempesona. Selamat malam, no fear here, ya kan. Pertanyaan saya sih, ini tadi kan Aditya bilang menyangkut-nyangkut iman lah gitu ya. Oke lah, saya ini iman yang dasar banget sebenarnya. Mengenai hajar aswad nih Mbak, boleh nggak Pak? Boleh. Silakan. Boleh ya. Silakan. Kalau jawab aja kan, sekedar jawab aja. Ini Iya. kan ada sekedar isu atau bukan isu sih ya, tapi ada beberapa pengetahuan gitu yang juga menjadi dalam tanda kutip nih, mohon maaf gitu ya. Jadi hujatan-hujatan gitu ya. Katanya hajar aswad ini kan bisa menghapus dosa. Nah, menurut teman-teman penjelasannya seperti apa gitu loh? Apa benar bisa menghapus dosa atau gimana? Ya, ini. Kalau jawabannya kalau pernyataannya bahwa Hajar al-Aswad itu bisa menghapus dosa, jelas itu bukan orang Islam. Betul. Nah, kalau kawan-kawan Kristen yang mengatakan bahwa Hajar al-Aswad itu bisa menghapus dosa, keluarkan aja hadisnya mana, ayatnya mana. Mohon maaf Pak, setahu saya lupa sih, tapi di Tirmizi kalau nggak salah itu ada ya, yang Rasul bersabda menyentuh mereka berdua itu ya, batu hitam dengan al-ruku ya, al-yamani adalah penebusan dosa. Itu pernah saya baca sih. Cuman nomor-nomornya saya lupa. Kalau penebusan dosa salah. Jadi gini Mas. Salahnya Pak? Kami akan bahannya atau jadi gini. salah pengertiannya? Pada prinsipnya gini Mas. Saya berani menggaransi ya, ulama manapun ya, saya berani menggaransi. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Hajar al-Aswad atau batu hitam ini punya kemampuan untuk menghapus dosa. Tidak ada. Bilapun itu kuasa Allah, karena itu batu dari surga, barang siapa mencium itu, Allah punya justifikasi terhadap manusia itu. Bukan batu yang memberikan justifikasi itu. Itu konsep Islam dalam hal Hajar al-Aswad. Jadi gitu Mas. Ya. Gimana Per? Situ pertanyaannya enggak berkembang Hajar Aswad, ya ditanya dari dulu. Yang mempesona lah. Enggak apa-apa. Coba saya Enggak apa-apa, nambahkan. enggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kan, cuma nanya. Halo. Enggak apa-apa. Ya Pak Ali, ya. Silakan yang lain. Jadi begini ya, itu memang udah lama itu pertanyaan kayak begitu. Tapi ya enggak apa-apa, memang mereka tidak paham. Baguslah mau nanya. Prinsipnya di dalam Islam itu setiap melakukan amal apapun itu ada dua itu sebagai konsep. Dia mendapatkan pahala dan ampunan dosa. Banyak keterangan-keterangan tentang misalnya kalau mengerjakan ini, melakukan kebaikan ini akan mendapatkan pahala, atau kalau melakukan ini akan dihapuskan dosanya. Seperti orang puasa itu 10 hari pertama ampunan dosa, 10 hari kedua dapat rahmat dan semacamnya itulah. Terus ngambil wudhu saja itu juga menghapuskan dosa gitu loh. Ngambil wudhu itu loh, tapi yang dimaksud itu dosa-dosa kecil gitu loh, bukan dosa-dosa yang besar seperti korupsi terus ngambil wudhu terus dosanya habis, yang enggak gitu loh.
Kan tiap hari ini kan orang kan sedikit banyaknya tiap hari ya, mulai pagi sampai sore pasti melakukan dosa-dosa lah, atau dosa-dosa kecil gitu lah. Makanya ada keterangan kalau ngambil wudhu dosanya akan mengucur melalui air itu. Dan banyak lagi amal-amal lain yang misalnya membuang duri nanti mendapat pahala. Intinya begini, ajaran Islam itu hitungannya gini, setiap amalan itu kalau ndak mendapat, pilihannya gini, mendapatkan pahala atau juga diampuni dosa. Karena nanti yang akan membuat timbangan kita di akhirat itu akan menjadi berat kebaikannya, itu kan kuncinya dua. Satu, amal baik kita banyak. Yang kedua, dosa kita sedikit. Nah, ketika itu terpenuhi, ini insya Allah nanti ketika ditimbang di amal akhirat nanti kan bisa lolos masuk surga gitu loh, maksudnya gini. Amalnya banyak, tapi dosanya banyak. Ya nanti kan bisa, apalagi dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Jadi dua-duanya penting gitu loh. Diampuni dosa dan mendapatkan pahala, dua-duanya penting. Ketika amal kita banyak, amal kebaikan kita, artinya pahala kita banyak dan dosa kita tidak ada. Wah, ini kan peluang besar, karena di ajaran Islam itu ada yang istilahnya hisab. Jadi setiap muslim nanti akan dihisab kebaikannya dan kesalahannya gitu loh. Jadi kalau mereka yang salah ya masih harus dicuci dulu lah sebentar. Tapi pada prinsipnya setiap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan ada yang tanpa hisab pun ada. Contohnya para zahid yang mati zahid, terus ada lagi banyaklah amalan-amalan yang membuat seseorang nggak perlu, bahkan bukan hanya langsung ke surga, nggak usah ditimbang pun enggak gitu loh. Ada lah, kita nggak mungkin jelaskan terlalu dalam. Dan ada memang yang menjadi pertanyaan teman-teman seperti hadisnya yang menyentuh surga, menyentuh Hajar Aswad dosanya diampuni gitu loh. Itu hanya penyebab gitu loh. Artinya bukan batunya yang menjadi dia dihapuskan dosanya, bukan. Tapi kalau prinsipnya yang menghapuskan dosa tetap Allah. Hanya penyebabnya. Kenapa kok menyentuh surga itu, menyentuh Hajar Aswad itu bisa menghapuskan dosa? Dan itu pun dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar gitu. Artinya begini, ini terkait dengan makna haji itu sendiri. Nah, orang-orang sebelah itu memahami haji seakan-akan itu adalah ibadah untuk niat ibadah yang dalam rangka untuk ketemu niat ibadah di tempat Tuhan berada gitu loh, sepertinya semacam itu. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa ajaran Islam itu mempunyai sumber yang jelas. Kenapa sampai ada rukun Islam yang kelima itu kita ibadah haji? Begini, kan di zaman dahulu, kalau sekarang orang lihat TV sudah tahu semua bahwa Mekah itu ada, Ka'bah itu ada, makam Rasulullah ada. Tetapi di zaman yang dahulu, ini kan cerita bahwa Islam lahir di Mekah, turun di Mekah melalui Nabi Muhammad itu bagi orang-orang yang jauh dari Mekah. Ini kan menjadi cerita yang susah dibuktikan gitu loh. Oleh karena itu, supaya tidak terkesan bahwa Islam ini tidak jelas sumber asal-usulnya, supaya agama Islam tidak dianggap sebagai dongeng yang tidak jelas dari mana, makanya sebagai pembuktian penguatan imannya, maka Allah memerintahkan ibadah haji, sehingga mereka orang tahu betul, oh Islam itu lahir di Mekah di sini ya, ketika mereka, oh ini Ka'bahnya, ini makam Rasulullahnya. Jadi semacam ibadah untuk menguatkan sejarah Islam gitu loh, bahwa Islam itu benar-benar ada gitu loh. Jadi bukan sebenarnya kalau untuk beribadah kepada Allah, untuk
itu tidak perlu ke Mekah sebenarnya. Dimanapun kita beribadah, kita beramal soleh, itu sampai kepada Allah. Tetapi kenapa kok sampai diperintahkan ke sana? Ini gambaran supaya sejarah Islam itu jelas gitu. Bahwa Islam itu bukan dongeng gitu loh. Ya mohon maaf. Kadang-kadang kan agama-agama yang lain saya tidak dalam rangka menyerang mereka. Ini adalah fakta. Agama lain seperti agama apapun. Jejak-jejaknya kan banyak yang tidak jelas sekarang gitu loh. Sehingga apabila nanti diserang oleh agama lain, misalnya agama A, diserang oleh agama B, agamamu hanya dongeng, di mana kuburan pembawanya misalnya, atau lokasi turunnya, kadang Islam ingin tidak seperti itu gitu loh. Islam tidak ingin seperti itu. Jadi cerita Rasulullah itu turun di Mekah, kuburannya ada, Ka'bahnya ada, di situ cuman gitu loh. Jadi artinya untuk mendapatkan suatu hikmah ketemu Allah itu tidak harus ke Mekah sebenarnya gitu. Tidak harus seperti itu. Bahkan ada seorang ulama itu ya mau ke Mekah, uang sudah cukup, tetapi karena banyak dibutuhkan oleh masyarakatnya, terjadi kelaparan, akhirnya uang itu dikasihkan kepada masyarakatnya. Ini mendapat pujian, ini ada keterangannya ya, bahwa dia amal yang dia kerjakan itu lebih baik daripada pahalanya naik haji. Ini artinya apa? Jadi orang ke Mekah itu bukan dalam rangka ketemu Tuhan, ya enggak lah. Kalau di sana ada labbaik dan sebagainya, itu hanya perlambang. Jadi Ka'bah itu tugu ya, kubus kan, Ka'bah itu kan kubus itu. Jadi itu hanya patok untuk menyatukan umat Islam supaya di seluruh dunia ini cara menghadapnya, ibadahnya itu tidak kocar-kacir ya. Ibaratnya orang menyentuh Hajar Aswad itu kan saking bahagianya dia bisa mencapai ke sana, lalu bisa menyentuhnya. Ya ibarat kita memegang medali lah, piala sepak bola Liga Champion. Orang kan sampai dicium, kan kalau kita pikir kan gila itu. Coba piala sampai dicium, dikecup, ya sama lah. Orang datang ke Mekah saking bahagianya bisa tahu tempat Rasulullah, tempatnya di mana Islam dilahirkan. Saking bahagia sampai dicium dan semacamnya. Itu ekspresi kebahagiaan sampai ke sana. Bukan dalam arti dalam ibadah menyembah atau mengagung-agungkan Ka'bah, tidaklah seperti itu gambaran yang bisa kita jelaskan kepada saudara-saudara. Saya kira itu dulu ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Idris. Mungkin begini ya, karena durasi kita ini sudah mau masuk 3 jam ya. Mungkin kita closing aja ya masing-masing dari semua narasumber. Gini, saya sebentar ya. Oh ya, silakan Pak, Pak ya. Sarul, silakan. Ya, silakan. Ya, karena beliau tadi ini saya udah dapat hadisnya ya, menyangkut Hajar al-Aswad itu ada 2 hadis emang ya. Di semuanya itu riwayat Tirmidzi ya. Jadi hadis pertama itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tapi dosa anak Adam lah yang mengubahnya menjadi hitam. Nah, hadis ini pembahasannya adalah bukan batu yang mengatakan dirinya hitam karena menebus dosa manusia sehingga menjadi hitam, tidak. Nah, Rasulullah yang bicara. Nah, pada saat Rasulullah bicara, dia adalah manusia pilihan Allah sama seperti nabi-nabi terdahulu, ya. Inilah namanya mukjizat gitu loh. Pada saat Rasulullah memberikan justifikasi terhadap hitamnya batu. Batu tidak berbicara apa-apa, tapi mukjizat Allah, mukjizat Rasulullah yang diberikan Allah sehingga Rasulullah berani menjustifikasi seperti itu. Hadis kedua dari riwayat Tirmidzi juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, pada hari kiamat nanti Allah akan mempersembahkan Hajar Aswad sedemikian rupa sehingga ia memiliki 2 mata
dan indah nan indah untuk bersaksi tentang iman dalam kurung iman ya dari semua orang yang menciumnya. Nah, lagi-lagi Allah mengisahkan tentang batu Hajar al-Aswad di sini. Nah, di kedua hadis ini tidak satu pun batu itu mengatakan aku menghapus dosa kalian, tidak. Lagi-lagi ini semua justifikasi Allah karena Allah lah yang punya kuasa terhadap makhluknya. Batu juga makhluk Allah, apapun yang ada di muka bumi adalah makhluk Allah. Jadi Mas ya, tidak satu pun ya batu itu menghapus dosa manusia, melainkan itu kuasa Allah semata. Dan ya, jadi maksud Mas Sahrul bahwa Allah memberikan otoritas untuk penghapusan dosa kepada batu gitu ya, Pak? Sebetulnya tidak memberikan otoritas kepada batu gitu. Tidak ya. Tidak ke sana. Tidak ke sana. Tapi itulah yang namanya kuasa ya. Jadi terhadap apapun Allah bisa memberikan sebab musabab terhadap terjadinya sesuatu. Ya, nggak usah jauh lah. Terjadinya manusia ini apa sih? Kunnya Allah terhadap maninya dari bapak kita, spermanya dari bapak kita. Bukan sperma yang menjadikan kita, tapi kuasa Allah lah yang menjadikan kita. Jadi gitu, Mas. Oke, ya, saya rasa jelas, Dokter ya. Tapi saya cuma ngomong sedikit aja ya mengenai apa ini. Ya, nggak apa-apa. Dengaran aja sedikit aja nggak apa-apa kan? Oke. Iya, jadi begini ya, Bang Nover. Saya mengutip penelitiannya Profesor Uwin Sunan Ampel mengenai Hajar Aswad ya, Bang Nover. Jadi menurut penelitian beliau, dulu orang-orang Mekah itu selalu datang ke Ka'bah menangis meratapi dosanya atau menghayati dosa-dosanya begitu. Makanya dulu Mekah itu juga dikenal dengan kata Bakkah. Ini menurut penelitian beliau nih ya, bukan ilmu saya Bang Nover ya. Nanti bisa cari sumbernya, itu ada di jurnal saya ada di sini, tapi nggak bisa share screen ya. Jadi maksud penghapusan dosa di situ adalah pertama kita kan di Hajar Aswad itu kan melaksanakan haji begitu, ya kan? Ada usaha yang kita lakukan untuk ibadah haji itu, di mana kita melakukan perjalanan yang jauh ya, untuk mencapai rukun Islam yang kelima itu begitu. Di situ ketika sampai ke tempat tersebut, banyak orang-orang itu teringat akan dosa-dosanya begitu. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa ya Pak ya. Lebihnya ke muhasabah kalau di Islam di situ. Ibaratnya lebih ke menyelami sisi diri yang penuh salah begitu. Makanya disebut batu itu menyucikan diri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dulu Rasulullah sering menciumnya, juga sering ke Mekah bermuhasabah seperti itu gitu. Ini menurut penelitiannya Profesor Uwin namanya Aswadi. Nah, benar atau tidaknya, karena ini adalah data penelitian, jadi menurut saya cukup kuat untuk dipercaya. Jadi dari saya itu aja Bang Aditya, terima kasih. Silakan Nover. Silakan Nover. Ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin ini adalah memang pertanyaan klasik, tapi entah mengapa saya merasa karena pertanyaan ini pula Adit menutup acara. Oke, itu aja. Thank you, makasih semuanya. Bagus, terima kasih, Nover. Jadi kalau kurang berkenan terhadap jawaban siapapun kawan-kawan Kristen, ya mohon dimaafin karena itulah keadaan kami di dalam Islam, gitu ya Pak ya. Siap Pak Sahrul. Oke. Sekarang gilirannya Ustadz Brojon baik. Monggo Mas. Iya, beliau ini orang Sulawesi ya. Silakan Ustadz Brojo. Dari Jambi, Sumatera. Ya. Terima kasih. Ya, walaupun pertanyaan klasik itu ya nggak apa-apa kan, biar lebih menyangkut di hati seperti itu ya. Kita wajib bertanya dan kami pun wajib memberi jawaban sebatas sependek sepengetahuan kami bisa kami lakukan. Jadi apapun mungkin ada yang salah, mungkin belum lengkap, ya namanya manusia ya. Namun tadi Pak Sahrul mengatakan kami di sini bukan ulama, bukan ustadz, bukan ahli Quran, bukan apa, tapi adalah sebagai umat Islam pada umumnya yang notabene mungkin ya sedikit-sedikitnya ada punya lebih banyak pengetahuannya dibanding tetangga-tetangga saya kan, seperti itu ya. Terkait dengan batu Hajar Aswad kita telusuri lagi. Nah,
yang penting prinsipnya kalau di Islam itu tidak ada konsep penebusan dosa, tidak ada ya. Karena yang dosa itu tanggung manusia, hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada sesama manusia, itu dosa kita akan diampuni. Walaupun orang-orang Islam sudah melampaui batas, sudah ayat 53 mengatakan asal dari rahmat Allah. Sebenarnya Allah itu maha pengampun, ya, maha pengampun. Walaupun dosa apapun yang kita lakukan, asal jangan syirik. Nah, seperti itu aja. Jadi terkait dengan riwayat Tirmizi itu, saya nanti mau telusuri juga apa tingkatan hadisnya. Hadis itu kan ada yang sahih, ada hasan, ada yang dhaif ya, ada yang maudhu, ada yang palsu. Nah, ya, ini pertanyaan Pak Nonover tadi ya, jadi pembelajaran juga bagi saya. Saya ingin mempelajari hadis lagi nih, ini tingkatannya macam mana gitu kan. Kasih pada hadis-hadis lainnya, kalau tidak ada kuat atau ada sanad yang lemah, berarti nggak bisa dipegang. Namun setiap hadis apabila bertentangan dengan Al-Quran itu tidak bisa kita ikuti ya. Itu perlu kita kaji. Itu saja ya, gugur. Terima kasih. Salam. Oke, terima kasih Ustadz Bang Brojo. Ini juga ada saudara. Oke, saya sapa beliau nih, apologet Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup ya, jadi mungkin ini adalah tema di mana Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini bukan dalam rangka apa-apa, ini hanya supaya mungkin teman-teman di sebelah ingin mengetahui dari tentang Islam itu yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mendapatkan penjelasan Islam yang salah gitu loh. Adapun masalah keimanan, nah itu hak masing-masing. Kita tidak dalam rangka untuk mengganggu iman mereka, akan tetapi hanya bertujuan untuk supaya Islam dikenal dengan apa adanya, tidak ada kontaminasi. Dan kenapa kita malam ini hanya monolog gitu, artinya tidak ada debat dan semacamnya, karena kalau di debat itu kadang-kadang kan penjelasan belum selesai karena mungkin sudah ada sesuatu yang perlu dibicarakan, ditabrak oleh lainnya. Tapi mungkin juga suatu saat pakai dengan cara debat yang nggak masalah juga. Tetapi saya lebih senang, saya pribadi lebih senang yang seperti ini, yang saling memberikan informasi. Mungkin suatu saat nanti dibalik gitu loh. Artinya Kristen yang memberikan pemaparan, yang dari pihak Islam kita menanyakan gitu loh. Itu yang terkait dengan acara, terkait dengan pertanyaan dari teman-teman. Ya betul katanya teman-teman yang lain bahwa kita hanya mewakili sebagian dari pengetahuan Islam yang kita miliki. Mungkin ada kekeliruan, kalau memang itu benar ya itulah petunjuk dari Tuhan yang membimbing kita untuk menjawab dengan benar. Tapi ya apabila ada kekeliruan ya itulah kekurangan kita sendiri, bukan bukan mewakili Islam secara penuh gitu. Terus menggarisbawahi supaya ada tambahan sedikit di dalam Islam bahwa inti dari semua apapun itu adalah Allah gitu. Contoh di dalam mengampuni dosa, memberikan pahala, memberi semua itu arahnya kepada Allah. Adapun kita berbicara tentang wudhu, tentang Makkah, tentang naik haji dan semacamnya, itu hanya perangkat-perangkat atau penyebab-penyebab, karena Allah akan memberi pahala kepada seseorang itu kan pasti ada alasannya. Begitupun memberikan ampunan kan pasti ada sebab. Begitupun pula akan memberi hukuman kan ada sebab gitu. Tetapi pada intinya yang mempunyai hak untuk memberikan pahala ataupun memberikan ampunan, sentralnya tetap pada Allah gitu.
sebagai bukti bahwa kita intinya kepada Allah di dalam doa sholat misalnya. Salah satu ada ketika kita menghadap kepada Ka'bah, kepada Baitullah, bahwa sentralnya Allah, ya kita bisa lihat dari doa sholatnya. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya kami menghadapkan wajah kami gitu loh, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan yang menghadap kepada Allah yang berada di Ka'bah, tidak. Tapi inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Kami menghadapkan wajah kami kepada zat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kami, doa kami, dan ibadah kami, dan hidup kami, dan mati kami, lillahi, karena Allah, Tuhan yang Rabbul Alamin, yang memelihara alam semesta. Jadi nggak ada istilahnya Tuhan yang bertempat di Mekah misalnya atau di Ka'bah, nggak ada itu. Di doa-doa orang Muslim itu nggak ada itu. Bahkan di niatnya usalli fardad duhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati. Jadi saya niat sholat 4 rakaat duhur misalnya, menghadap, artinya menghadap itu apa? Mengarahkan kepada kiblat. Kiblat itu arah apa ya? Arah menghadap itu saja gitu. Bukan menghadap ke sesuatu yang berhubungan dengan zat Allah. Itu hanya pedoman arah semata. Saya kira itu penting saya sampaikan, sebab biar tidak dari teman-teman, terutama teman sebelah itu mendapatkan pemahaman yang Islam, sehingga tidak mengulang-ulang pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu loh. Ya, kita kan harus terus berkembang di dalam hal mencari ilmu gitu loh. Sehingga dengan harapan penjelasan semacam ini, di dalam debat di sini atau di tempat lainnya, tidak menanyakan hal-hal yang memang mengulang dan mengulang gitu. Ya memang tidak ada masalah sih ya, kalau memang belum paham. Tetapi kan mosok diterangkan berapa kali nggak paham-paham gitu loh kan, ini ya lama-lama kan membosankan gitu loh seperti itu. Ya tapi ya tidak apa-apa, wong namanya tiap karakter manusia tidak sama. Kita akan melayani dengan sebaik-baiknya, walaupun mungkin ini sudah pertanyaan berkali, kita tetap layani karena itu kewajiban kita sebagai Muslim untuk memberikan penjelasan yang terang benderang tentang Islam kepada teman-teman sebelah. Saya kira itu saja dulu, sampai berjumpa di lain kesempatan, dan saat ini saya mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dan mohon maaf apabila ada khilaf kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarul, silakan Pak Sarul. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Adit yang telah membuka ruang untuk kita menjadikan ruang ini sebagai ruang diskusi yang sehat, ruang yang membawa kesejukan bagi siapapun yang masuk di room ini, karena pada prinsipnya adalah komunikasi ini tidak dalam rangka menunjukkan bahwa arogansi itu adalah sesuatu kebenaran. Justru arogansi itu yang mendekatkan kita kepada iblis, ya. Pada saat arogansi itu hadir pada setiap manusia, dia tidak akan pernah melihat alam yang objektivitas, ya. Alam yang objektivitas, ya. Justru subjektivitas dia yang hadir. Nah, barang siapa yang mendepankan subjektivitas, dialah yang bersama iblis, gitu. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan Kristen, ya, terima kasih yang sebesar-besarnya
atas pertanyaan kalian. Apapun bentuk tanggapan dan interpretasi kalian terhadap jawaban itu adalah mutlak menjadi hak kalian dalam hal menerima, menolak, bahkan mencaci di dalam hati kalian. Tidak ada ruang kami untuk membantah dan memarahi kalian. Ruang kami adalah menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Allah berfirman dengan jelas pada kami sebagai umat yang telah beriman kepada Islam, sampaikan kebenaran ini datangnya dari Allah, dan pada saat mereka mendebat kamu, debatlah dia dengan cara yang patut dan bijak. Jangan pernah menyentuh atau menyakiti perasaannya. Lagi-lagi Allah tekankan di dalam Al-Kahfi 29, tugas kamu hanya menyampaikan kebenaran, perkara mereka menerima lalu beriman, perkara mereka menolak lalu memilih tetap dalam kekafiran, aku menunggu mereka, surga dan neraka telah kusiapkan untuk manusia. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita, sesungguhnya manusia itu yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan muslim. Di mana keterangannya itu? Apa kata Allah? Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah meniupkan roh di dalam kandungan ibu kita, pada saat itu hiduplah kita di kandungan ibu kita. Alastu birabikum, kata Allah. Siapakah aku ini? Kata Allah di depan janin itu. Apa jawaban kita di dalam kandungan ibu kita? Kalu bala sahidna, jawabannya. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Dalam dimensi itu kita telah melakukan dialog dengan Allah. Tapi pada saat kita keluar dari kandungan ibu kita, ada stressing dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya anak cucu Adam yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, hanya kedua orang tuanya lah yang mengajak mereka ke dalam Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Dan ini bukanlah suatu penghinaan terhadap kalian di luar sana. Inilah adalah perjanjian terakhir yang kami terima sebagaimana yang disabdakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Jika saja di dalam kitab sebelumnya ada kalimat ini, sesungguhnya Isa itu adalah nabi penutup buat kalian. Saya tidak akan pernah beriman terhadap kitab Al-Quran, agama Islam, ataupun Allah. Saya tetap beriman kepada Injil. Hanya saja Allah telah memberikan labelitas lagi, bahwa celakalah manusia yang menulis kitab-kitab mereka dari tangan sendiri, dan mereka mengatakan ini dari Allah. Artinya apa? Tidak ada ayat satu pun di dalam kitab sebelumnya Allah memberikan garansi, akulah yang menurunkan Al-Quran ini dan aku sendiri yang menjaganya. Artinya apa? Materi yang begitu kuat, labelisasi Allah terhadap finalisasi firman, finalisasi buku atau kitab, hanya termeterai di dalam Al-Quran. Dan terakhir, saya sampaikan kepada saudara saya di luar sana, janganlah kalian merasa benci, janganlah kalian merasa terhina pada saat kami membaca bahwa sesungguhnya manusia yang menuhankan Isa putra Maryam itu adalah kafir. Dia tempatnya kekal di neraka jahanam. Nah, pada saat kami membaca kitab bahwa Isa itu tidak disalib, janganlah kalian menyikapi dengan emosi, bahkan merasa terhina. Seperti yang sering dikatakan saudara kita pendeta Pak Yusuf Manibulu, Islamlah yang pertama menghujat Kristen. Mereka mengatakan Isa tidak disalib, mereka mengatakan Isa bukan Tuhan. Nah, berdasarkan iman kami di dalam Al-Quran, kalau kalian Kristen
menyepakati apa yang dikatakan Pak Yusuf Madibulu. Saya berani mengatakan itu derita kalian. Kenapa itu derita kalian? Inilah iman kami di dalam Al-Quran secara kafah. Siapapun yang menolak satu kata pun atau satu ayat pun di dalam Al-Quran, dia tidak termeterai sebagai Islam yang kafah. Jadi terakhir saya sampaikan kepada saudara di luar Islam, ya, apapun agamanya di luar sana, bila mendengar kata-kata ini, tidak ada ruang kami untuk memberikan satu agitasi, satu ujaran kebencian, melainkan kami berbicara sesuai dengan keimanan kami. Demikian mungkin dari saya. Bila ada yang kurang baik, itu hadirnya dari kebodohan kami atau kebodohan Sahrul. Bila ada yang benar, itu semata-mata atas tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saudaraku semuanya, cukup menarik ya pertanyaan yang diajukan oleh Kristen tadi kepada narasumber kita. Dan yang paling menarik menurut saya adalah pertanyaan yang diajukan oleh Riko ya, yaitu tentang penyerangan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah ya. Nah, di sini sesuai dengan judul yang saya buat, bahwa si Riko ini mencoba untuk menjebak narasumber kita dengan pertanyaannya ya, yang menginginkan bahwa Nasrani yaitu ingin menghancurkan berhala-berhala umat Islam. Jadi maksud dia sebenarnya seperti itu yang dia inginkan. Padahal itu sebenarnya menunjukkan ketidaktahuannya dalam sejarah tersebut ya. Karena yang jelas sesuai apa yang sudah dijawab oleh Ustadz Bro John tadi, bahwa motif dari Abrahah tersebut memang adalah motif ekonomi, yang mana dia ingin memindahkan pusat ibadah tersebut ke Yaman ya, di mana dia sudah membangun gereja yang sangat besar di sana. Sehingga di Yaman akan menjadi ramai, dan tentu pertumbuhan ekonomi ya akan berkembang dengan pesat di sana. Itulah tujuan sebenarnya dari Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Nah, pada waktu itu, masa itu belumlah agama Islam Arab itu ya, karena pada masa itu belum lahir Nabi Muhammad. Karena hal tersebut terjadi lebih kurang tahun 525 Masehi ya. Dan Abrahah ini sendiri adalah penguasa dari Yaman, yang mana dia sebelumnya membunuh penguasa sebelumnya, yaitu Aryat, yang bernama Aryat ya. Kemudian barulah dia berkuasa dan menginginkan pusat keramaian tersebut dipindah ke Yaman. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi ya terhadap niat dari Abrahah ini, bukan seperti yang di dalam pikiran si Riko tadi ya, karena dia ingin menggiring bahwa Kristen ingin menghancurkan Ka'bah yang dianggapnya adalah pusat berhala umat Islam. Ini adalah kesalahan besar dan sekaligus menunjukkan kebodohannya ya. Nah, pertanyaannya tentu kenapa Raja Abrahah tersebut yang ingin menghancurkan Ka'bah kemudian dibela dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil untuk menghancurkannya, sesuai yang terdapat di dalam surah 105 Al-Fil ya. Karena jelas di Mekkah tersebut adalah sumber kehidupan bangsa Arab, bangsa Quraisy ya. Dan kalau masalah dengan perut, dengan makanan manusia, maka itu Allah akan membelanya. Dan sebagai bukti juga bahwa pernah juga Ka'bah dihancurkan ya pada waktu Abdullah bin Zubair
memberontak ya, yang ingin mendirikan negara di Hijaz. Nah, dalam pengejaran Abdullah bin Zubair ini, dia bersembunyi di dalam Ka'bah, kemudian Ka'bahnya dihancurkan dan diratakan ya. Nah, pertanyaannya lagi tentu, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak membela ya? Di kedua kasus ini sangat jelas berbeda ya. Kalau Abrahah ingin membunuh manusia secara perlahan, yaitu sumber kehidupan bangsa Quraisy, sementara kalau di masa pemberontakan Abdullah bin Zubair ini adalah motifnya tentang kekuasaannya. Jadi dua hal yang berbeda. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala membela Ka'bah ketika Abrahah ingin menghancurkannya. Dan kemudian ini sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran tersebut benar-benar datang dari Allah ya. Karena waktu kejadian tersebut Nabi Muhammad belumlah lahir, dan kenapa ada di dalam Al-Quran ya, dituliskan tentang sejarah atau kejadian tersebut, tentunya ini ingin membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad. Nah, sekaligus di dalam surah Al-Fil tersebut memberikan isyarat kepada manusia bahwa apabila kita peduli terhadap orang lain, yang orang kesusahan, yang orang kelaparan, maka di situ Allah akan senang ya. Namun sebaliknya, apabila kita tidak peduli, bahkan ingin orang tersebut mati kelaparan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kekuasaannya. Jadi itulah hikmah serta isyarat yang terdapat di dalam surah Al-Fil tersebut ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi setidaknya dapat memberikan pengetahuan baru atau mengurangi pandangan yang tidak tepat oleh saudara Kristen terhadap Islam ya. Dan akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.